Amin. Oke. Assalamualaikum dan selamat siang teman jalan. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin yang membahas mengenai peresmian terowongan Tunnel Joyoboyo. Nah, saat ini kita sudah sampai di pintu sisi selatan dari Kebun Binatang Surabaya. Kita sekalian akan memantau ya bagaimana suasana dan kondisi dari Kebun Binatang Surabaya di saat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Biasanya pada masa-masa itu kebun binatang bakal diserbu oleh banyak pengunjung, baik dari dalam kota maupun luar kota. Dan ini adalah hari Senin ya. Yang saya pikir itu kalau hari biasa itu kebun binatang itu bakal sepi, tapi ternyata juga lumayan ramai ya, lumayan penuh. Atau mungkin ini sudah hari Senin itu sudah hari libur sekolah ya. Jadi banyak sekali orang tua yang mengajak anaknya untuk berwisata di Kebun Binatang Surabaya. Ada yang bawa ular ngeri. Kebun Binatang Surabaya ini lokasinya itu tengah kota, namun banyak sekali pohon-pohon besar, jadi cukup nyaman ya, cukup sejuk atau isis ketika berada di dalamnya. Maka bisa disebut kalau KBS ini merupakan paru-parunya kota Surabaya. Nah, ini adalah binatang yang setiap kali saya kesini selalu mager ya, yaitu beruang madu, atau mungkin kebiasaannya ya, kalau malam itu aktif, kalau siang itu mager seperti ini ya. Selalu lemes saja di duduk. Nah, kalau ini adalah simbolnya kota Surabaya. Buaya raksasa. Kelihatan kan? Gede banget buayanya. Tuh kan, banyak sekali loh pengunjung yang pada saat weekday yang mampir atau berwisata di Kebun Binatang Surabaya rupanya. Dan banyak sekali anak-anak kecil, pas ya momennya liburan sekolah. Dan ini adalah kandang primata atau monyet. Populasinya cukup padat juga ya untuk monyetnya ya, banyak rupanya. Kelihatannya KBS juga berhasil untuk mengembangbiakkan monyet-monyet di sini. Nah, ini salah satu ikon juga di kebun binatang. Di setiap kebun binatang lah ini ikonnya, yaitu gajah. Gajah Sumatera teman jalan. Ini dia yang hari ini mendapatkan perhatian khusus dari pengunjung. Gajah yang bernama Manis ini usianya sudah 40 tahun lebih. Nah, di sini pengunjung bebas ini memberi makan gajah, tapi dengan makanan yang sudah disiapkan oleh KBS ya, khusus makanannya.
Gajah Sumatera itu gajah dengan telinga yang tidak begitu besar ya, kecil. Tidak seperti gajah Afrika yang telinganya itu lebar banget. Bentuk fisiknya juga tidak terlalu besar ya. Tapi kalau menurut saya sih udah gede, namanya gajah. Nih, kita berkesempatan nih untuk memberikan makan gajah. Ada pisang, ada wortel. Saya juga pengen. Kita akan coba berikan wortel untuk si gajah ini ya. Oh, wortel dia suka. Nah, ini dia. Oke, kita kasih wortel. Wow. Dia nangkap dengan hidungnya yang panjang atau belalainya ya, langsung masuk mulut. Nah, ini Wali Kota Surabaya, Edi Cahyadi, yang sedang menyapa pengunjung kebun binatang Surabaya. Jadi di KBS itu sekarang ada persewaan sepeda listrik seperti ini teman jalan. Cuma harganya kurang tahu juga saya. Jadi kalau Anda nggak pengen jalan ya, pengen naik sepeda gowes, bisa tuh pakai sepeda listrik seperti itu teman jalan. Kalau ini Satwa Komodo yang ada di Pulau Komodo ya. Dan KBS ini cukup berhasil untuk mengembangbiakkan komodo teman jalan. Di sini banyak sekali telur komodo yang berhasil ditetaskan oleh Kebun Binatang Surabaya dan menjadi ikon ya. Menjadi ikon dari KBS. Seperti yang ada di depan tadi, yang pakai baju badut komodo, yaitu ikonnya Kebun Binatang Surabaya. Lagi mager juga ini komodonya. Lagi nyantai bos. Ini dia. Diam menakutkan. Kalau diam gini menakutkan. Bergerak, Kalau bergerak mematikan. Komodo guys. Nah, ini juga binatang favorit bagi pengunjung kebun binatang Surabaya, yaitu si leher panjang jerapah. Coba kita mendekati. Ini dia tampilan dekat dari si leher panjang jerapah. Nah, itu apa itu? Itu apa itu? Wow. Ini selain lehernya yang panjang, jerapah itu juga memiliki lidah yang cukup panjang. Kasih ini. Inilah dia teman jalan, penampakan dari Kebun Binatang Surabaya saat menjelang libur Nataru ya. Oh, ada seperti ini ya di Kebun Binatang Surabaya. Bisa buat selfie ini. Ini kok saya dengar ada yang konser, kita lihat ya. Ada yang konser di sini. Keren sih.
ini bahwa kamu terhebat. Oke, terima kasih. Boleh buka kembali. Iya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah kandang rusa teman jalan. Kalau rusa itu nggak hanya di kebun binatang ya, di taman-taman kota Surabaya itu juga banyak sekali ditempatkan rusa seperti ini ya. Baik rusa yang ada tutul-tutul putihnya maupun rusa yang polos. Biasanya sih rusa dari bawean yang ditempatkan di taman-taman kota Surabaya. Nah kalau depan itu adalah akuarium teman jalan. Tempatnya ikan, cuma kurang menarik ya. Ikan lautnya itu kecil-kecil. Nah dari sini kita akan keluar karena kita sudah selesai untuk berkunjung di kebun binatang Surabaya. Seperti itu teman jalan suasananya. Cukup ramai di hari biasa dan akan ramai lagi nanti pada saat libur Natal maupun Tahun Baru. Ini adalah pintu gerbang sisi selatan di mana kita tadi masuk. Dan sekarang kita keluar dari sini untuk menuju ke Tunnel Joyoboyo atau ke terowongan Joyoboyonya teman jalan. Karena tadi saya parkir di TIJ ya, Terminal Intermoda Joyoboyo, jadi keluarnya juga harus lewat terowongan ini teman jalan. Dan saya akan tunjukkan suasana terowongan terbaru di Terminal Intermoda Joyoboyo yang disebut dengan terowongan atau Tunnel Joyoboyo. Kita akan turun lewat tangga teman jalan. Oke, kita akan turun. Dan rupanya di hari peresmian ini juga sudah tampak ya masyarakat yang hadir di kebun binatang Surabaya ini melalui Tunnel Joyoboyo teman jalan. Kalau pas peresmian kemarin enak sih, karena beberapa tamu itu ada yang bisa masuk ke KBS secara gratis. Dan kalau Anda ingin ke KBS bisa beli tiketnya di lantai 2 ya. Bisa secara online maupun secara fisik langsung tunai bisa. Setelah itu akan melalui Tunnel Joyoboyo ini untuk menuju ke kebun binatang Surabaya. Ini dindingnya ini ditempeli oleh semacam banner gede gitu ya. Cuma kurang nempel katanya ya, karena masih ada lepuk-lepuknya itu. Ini dia beberapa pengunjung yang sudah tampak hadir di Tunnel Joyoboyo. Dan jangan khawatir teman jalan, karena di dalam Tunnel Joyoboyo ini sudah disiapkan beberapa petugas ya, baik dari Dishub maupun Satpol PP Kota Surabaya untuk memberikan rasa aman kepada pengunjung. Cahayanya juga nggak gelap seperti ini. Nah ini dia. Ini adalah video mapping yang saya favoritkan ya. Bergambar ikan seperti ini loh. Seperti melintas di depan akuarium yang gede banget. Wow, seneng banget ini bajunya. Jadi
Jadi untuk jam operasional dari Tunnel Joyoboyo ini mengikuti jam operasional dari Kebun Binatang Surabaya teman jalan. Karena memang tunnel ini kan difungsikan bagi pengunjung Kebun Binatang Surabaya yang parkir kendaraannya di Terminal Intermoda Joyoboyo. Jadi sekarang kalau parkir kendaraan, pastikan ada parkir di Terminal Joyoboyo saja teman jalan. Lebih nyaman, lebih luas, terus space-nya juga lebih banyak ya, bisa menampung banyak sekali kendaraan, sekaligus bisa berwisata di tunnel atau terowongan Joyoboyo ini teman jalan. Oke, saya kira cukup sekian dulu teman jalan video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.